Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Seni Komunikasi yang Kristen. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 19 yang demikian bunyinya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, makna daripada firman Tuhan itu apa? Pertama, memahami diri untuk tidak cepat berkata-kata. Tidak cepat menyanggah orang lain, tapi mendengar dengan saksama, memahaminya, supaya bisa memberi solusi yang baik dan benar pada orang lain. Amsal 18 ayat 13. Makna yang kedua, menjaga lidah kita terus-menerus dengan pertolongan Roh Kudus supaya bisa kita kendalikan, tidak menyakiti orang lain. Efesus 4 ayat 29. Mana yang ketiga? Lambat untuk marah. Mengontrol emosi kita. Jangan sampai menghakimi dan memfitnah orang lain. Sehingga kita bisa meredakan ketegangan-ketegangan yang terjadi saat itu. Galatia 5 ayat 22-23. Nah saudaraku, yang kedua, bagian yang kedua, praktek sekarang. Sekarang ini tuh. Seni komunikasi yang Kristen itu bagaimana praktek seharinya. 1. Memahami diri. Tidak cepat emosi. Dan mematikan kedagingan kita yang kotor, yang jahat ini. Dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa. Amsal 18 ayat 13. Praktek yang kedua. Menjaga lidah kita supaya kita kendalikan. Bisa menjaga diri. Menyaring hal-hal yang kotor. Supaya tidak meracuni kita. Tapi terus memahami diri, tidak cepat emosi. Kemudian praktek yang ketiga, tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, tapi justru dengan kita misalnya dituduh yang jelek, kita bisa membawa kesejukan, tidak membalas jahat ke jahat. Kalau kita difitnah, justru kita ketawa dan membalas dengan kebaikan kepada mereka. Itu sama dengan menumpuk api di bara di kepala. Sama dengan itu. Efesus 4 ayat 29. Amsal 19 ayat 1. Kemudian praktek yang 4. Menyerahkan mulut kita pada kendali Roh Kudus. Supaya Tuhan selalu mengarahkan, menjaga mulut kita, membersihkan kotoran-kotoran di mulut kita ini. Supaya keluarnya kita selalu baik, selalu benar pada orang lain, bersaksi pada sesama. Galatia 5, 22-23. Nah sekarang bagian yang ketiga. Kesimpulan dari seni komunikasi yang Kristen itu apa? Kesimpulan yang satu. Lidah adalah pembawa damai. Karena itu harus kita kendalikan. Matius 5:9. Kesimpulan yang kedua. Menutup celah bagi iblis. Dengan iman kita sehingga iblis tidak bisa merusak kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Kesimpulan yang ketiga.
mendahulukan Tuhan dalam setiap kami sebelum beraktivitas. Silahkan Roh Kudus kita aktifkan di dalam diri supaya mengendalikan hidup kita sehari ini. Markus 1 ayat 35. Kesimpulan yang 4, pembawa damai kepada sesama kita. Kita bersaksi bahwa damai menjadi terang, menjadi garam dunia ini. Amsal 12 ayat 19. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan terus berdoa kepada saudara dan saya, supaya saudara itu bisa memberikan seni komunikasi yang Kristen kepada sesama kita, sehingga kita menjadi berkat juga bagi mereka. Immanuel. Amin.